Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep dan teori-teori motivasi. Sebelum masuk penjelasan materi, perkenalkan saya moderator dengan nama Dealova Melisa dengan NIM 24043157. Dan rekan saya Ashifa Nela Tulaksa dengan NIM 24043035. Dan selanjutnya rekan saya Nur Safitri dengan NIM 24043043. Dan yang terakhir rekan saya Kevin Mayhendri dengan NIM 24043166. Selanjutnya kita akan masuk dengan penjelasan dengan rekan saya pemateri pertama. Dipersilakan. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan. Yang pertama adalah pada pengertian motivasi. Motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mover yang berarti menggerakkan. Dan menurut salah satu ahli yaitu Robbins 2001, motivasi adalah kesediaan mengeluarkan upaya untuk tujuan organisasi yang memenuhi kebutuhan individu. Nah, adapun asumsi dasar motivasi menurut Stoner 1996, yang pertama adalah motivasi adalah hal yang baik. Yang kedua, salah satu faktor penentu prestasi kerja. Yang ketiga, bersifat siklikal atau perlu diperbarui. Dan selanjutnya adalah alat manajemen untuk mengatur hubungan kerja. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip motivasi. Menurut Mangkunegara 2007, yang pertama adalah partisipasi atau melibatkan ide bawahan. Nah, pada bagian ini, pemimpin perlu melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan langsung dengan pekerjaan mereka. Dan selanjutnya adalah komunikasi, yaitu informasi yang jelas. Pada bagian ini, komunikasi yang baik dan jelas antara atasan dan bawahan sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang sama mengenai tujuan, tugas, dan harapan. Selanjutnya adalah pengakuan atau apresiasi kontribusi. Nah, pada bagian ini memberikan apresiasi terhadap kerja keras dan pencapaian bawahan bisa meningkatkan semangat dan loyalitas mereka. Yang keempat adalah pendelegasian wewenang atau kebebasan mengambil keputusan. Pada bagian ini berarti memberi kepercayaan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dalam lingkup tertentu, menunjukkan bahwa pemimpin menghargai kemampuan mereka. Dan yang terakhir adalah perhatian timbal balik, yang mana pada bagian ini pemimpin peduli akan kebutuhan bawahan. Pemimpin yang peduli terhadap kebutuhan bawahan dan kesejahteraan bawahannya akan lebih mudah mendapatkan loyalitas dan motivasi kerja dari timnya. Adapun selanjutnya adalah model motivasi menurut Hasibuan 2009. Yang pertama adalah model tradisional atau insentif uang atau barang. Yang kedua model hubungan manusia, yang mana ini adalah kebutuhan sosial dan kreativitas tersebut. Dan yang terakhir adalah model SDM, yang mana pengembangan diri, tanggung jawab, dan partisipasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya yaitu tujuan motivasi menurut Hasibuan 2003. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi, meningkatkan kesejahteraan dan tanggung jawab, serta meningkatkan efisiensi alat dan bahan. Berikutnya itu teori hierarki kebutuhan Maslow. Ini merupakan salah satu dari teori motivasi. Teori motivasi Abraham Maslow ini berisi mengenai kebutuhan yang menjadi alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Hal ini berarti apabila kita ingin memotivasi seseorang, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu orang tersebut berada pada jenjang kebutuhan yang mana, sehingga kita dapat memotivasinya dengan menawarkan sesuatu yang berada pada jenjang kebutuhan di atasnya. Yang pertama ada
Dimulai dari bawah, yaitu kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Yang kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan jika kebutuhan di bawahnya atau kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka kebutuhan akan rasa aman muncul menggantikannya dan menganggap bahwa kebutuhan fisiologis bukan lagi sebagai motivasi. Kebutuhan ini contohnya seperti perlindungan dari bahaya atau kebutuhan akan jaminan keamanan. Berikutnya, di tingkat ketiga ada kebutuhan sosial. Ini didapatkan ketika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi. Contohnya yaitu seperti afiliasi, memberi dan menerima kasih sayang. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan setelah tiga kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Menurut Maslow, orang-orang memiliki kebutuhan untuk sukses, memperoleh pengetahuan lebih banyak, dan pengakuan lebih besar. Dan terakhir, kebutuhan puncaknya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Yaitu kebutuhan tertinggi di mana kebutuhan-kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah telah terpenuhi. Contohnya yaitu kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang yang berkeinginan mendapatkan pengakuan terhadap kemampuannya. Berikutnya, teori motivasi yang kedua yaitu teori motivasi X dan Y, di mana teori X di sini dianggap bahwa pekerja tersebut ditetapkan memiliki banyak sisi buruk dalam segi dunia kerja, yaitu pekerjanya malas, perlu dikontrol dan diberi hukuman. Sementara untuk teori X diklaim bahwa isinya dinilai lebih membawa pengaruh positif, yang artinya pekerjanya bertanggung jawab, suka tantangan, dan bisa mengambil keputusan. Nah, pada teori ini, manajer harus mengenal tipe karyawan dan menyesuaikan motivasi. Pendekatan yang digunakan juga harus disesuaikan apakah lebih cocok dengan gaya kepemimpinan otoriter seperti teori X atau dengan partisipatif seperti teori Y. Berikutnya yaitu teori motivasi ketiga dan keempat. Yang pertama teori motivasi menurut MC Cleland yang mengemukakan teori yang berfokus pada tiga kebutuhan manusia. Yang pertama, need for achievement atau kebutuhan untuk berprestasi, need for power, kebutuhan untuk kekuasaan, dan terakhir, need for affiliation atau kebutuhan akan afiliasi. Diyakini bahwa seorang peraih prestasi memiliki motivasi yang cenderung akan menyukai tantangan dan menyelesaikan masalah. Mereka memiliki keyakinan yang kuat dan dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cepat. Sementara seseorang dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi menciptakan motivasi dengan mewujudkan tujuan untuk mencapai kekuatan. Mereka cenderung lebih suka mengatur atau mengontrol orang lain dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sementara need for achievement, pekerja ini termotivasi hanya karena ingin membentuk sebuah hubungan. Mereka biasanya tidak terlalu kelihatan dan takut untuk mengambil risiko. Berikutnya, teori motivasi Herzberg, yaitu two-factor theory. Sering juga disebut dengan teori motivasi Himyene. Dalam teori ini disebutkan bahwa ada dua faktor yang dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan dari motivasi seseorang dalam sebuah regu. Yang pertama, motivator factors, yaitu kesempatan untuk maju, promosi, pengakuan, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, Himyene factor. Faktor ini tentu menjadi faktor yang penting dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, yaitu hal-hal yang mempengaruhi kepuasan kerja seperti supervisor, kondisi kerja, gaji, hubungan interpersonal, dan kebijakan perusahaan. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang teori motivasi Edwin Locke dan Adams. Yang pertama yaitu teori motivasi Edwin Locke.
yaitu motivasi meningkat jika ada hubungan jelas antara tujuan, produktivitas, dan keterlibatan anggota. Teori ini memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu kejelasan atau clarity, yang kedua yaitu tantangan atau challenge, yang ketiga komitmen, yang keempat umpan balik atau feedback, dan yang terakhir yaitu kompleksitas tugas atau task complexity. Dan selanjutnya yaitu teori keadilan Adams, di mana karyawan termotivasi jika merasa imbalan yang diterima adil dibandingkan dengan orang lain. Di sini keadilan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu keadilan distributif, di mana pembagian imbalan, dan yang kedua yaitu keadilan prosedural atau proses penetapan imbalan. Persepsi ketidakadilan ini dapat menyebabkan demotivasi dan menurunkan kinerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi terbagi menjadi berdasarkan sumbernya dan berdasarkan arahnya. Berdasarkan sumbernya yaitu intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri, dan yang kedua ekstrinsik yang berasal dari luar, contohnya dari hadiah ataupun hukuman. Nah, berdasarkan arah terbagi menjadi 2 yaitu positif, di mana itu seperti insentif hadiah, dan negatif seperti insentif hukuman. Selanjutnya itu tantangan, metode, dan proses motivasi. Tantangannya, yang pertama itu manajer sibuk dengan multitugas. Yang kedua itu kurangnya pemahaman metode non-finansial. Untuk metode itu seperti motivasi langsung atau direct motivation, dan motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Proses motivasi terbagi menjadi 3, yaitu menetapkan tujuan organisasi, integrasikan tujuan individu dan perusahaan, dan fasilitas dan komunikasi efektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kesimpulan yang dapat dari materi ini yaitu motivasi adalah dorongan penting yang memengaruhi perilaku dan kinerja individu dalam mencapai tujuan. Sebagai teori motivasi seperti Maslow, Herzberg, dan Luckey menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan, keadilan, serta tujuan yang jelas menjadi kunci dalam meningkatkan motivasi. Penerapan prinsip-prinsip motivasi yang tepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan memacu kreativitas. Dengan demikian, memahami dan mengelola motivasi secara efektif sangat penting untuk kesuksesan individu maupun organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya sebagai moderator menutup presentasi untuk kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.